真仙即便是死，副会长前往别墅夺取婴儿。可在下Transitute Limbri Network Sway Farin Show to the far ground 再神秘，从未 Improve those rusty 为了给自己找到一位强。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Daily Life Immortal King season kelima. Kita sudah membahas season pertamanya hingga season keempatnya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season-season sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke tempat Raja Malam berada, di mana saat ini dirinya tengah melakukan sebuah ritual yang masih belum kita ketahui. Bahkan mantranya itu juga tidak terdengar terlalu jelas, seakan-akan dia hanya menggerutu saja. Ia pun menjadi bingung, pasalnya aura Dylan tiba-tiba saja menghilang. Padahal wakil ketua mereka itu pergi ke tempat bayi yang dicari. Namun dia itu pergi tanpa menghabari mereka. Padahal Dylan sudah hampir mencapai tingkat dewa sejati. Jadi meskipun dia mati, seharusnya meninggalkan sedikit jejak aura. Tapi kematiannya itu tidak meninggalkan apapun. Berhubung Dylan belum menyelesaikan misinya, maka bawahannya inilah yang akan melanjutkannya. Mendengar hal itu seketika saja membuatnya menjadi panik. Ia beralasan harus menyelamatkan Tuan Baije dulu. Tapi penguasa malam menenangkannya karena dialah yang akan turun tangan sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. 真仙即便是死，副会长前往别墅夺取婴儿。可在下动手。 Sino berpindah ke pusat kota di mana terdengar kalau turnamen duel perikat langit Huaxia yang diadakan setiap 4 tahun sekali akan segera dimulai. Turnamen kali ini akan mengumpulkan para kultivator terkuat dari seluruh negeri Huaxiu. Kita langsung saja dibawa ke arena pertarungan di mana pembukaan dari turnamen itu terlihat cukup megah. Dan kita juga diperlihatkan dengan para kultivator yang akan mengikuti kompetisi ini. Yang berdiri paling depan merupakan juara pertama dalam turnamen sebelumnya. Ia bernama Jindeng. Berdasarkan peraturan, jika ada yang berhasil menjuari kompetisi selama 2 tahun berturut-turut, maka dia bisa memberikan tantangan kepada kultivator manusia terkuat nomor 1. Orang-orang penasaran apakah Jindeng bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi sekarang dia berada di posisi kedua. Chen Zhao sangatlah bersemangat karena jika Jindeng menang, maka dia bisa menantang kultivator manusia nomor 1. Sebenarnya di kompetisi sebelumnya, Jindeng hanyalah kuda hitam. Ia sering dipilih oleh para kultivator bebas lainnya, tapi tidak ada satupun lawannya yang mampu bertahan dari satu serangannya. Seorang menenangkan mereka berdua karena bagaimanapun Ibu Wangling membutuhkan waktu istirahat. Ibu Wangling tidaklah mempermasalahkan hal itu. Lebih baik mereka menikmati acara itu. Akan tetapi dia ini dapat merasakan kalau Wang Nuan sepertinya juga bersemangat, sampai-sampai menendang perutnya. Sunolong menenangkannya karena rumah sakit ini adalah yang terbaik di Songhai. Jadi dia bisa menjamin bayi yang lahir akan selamat. Bahwa merasa kalau kedepannya Wang Nuan pasti akan ikut dalam turnamen duel itu. Chen Zhao juga yakin dia akan menjadi kultivator yang luar biasa. Tidak seperti kakaknya yang memiliki kekuatan spiritual begitu rendah. Ibunya hanya berharap Wang Nuan hidup sehat dan bahagia saja. Sesaat kemudian turnamen duel peringkat langit pun telah dimulai. Saat ini Jindeng akan berhadapan dengan 5 kultivator lainnya. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Jindeng bisa dengan mudah menghindari seluruh serangan yang mengarah kepadanya. Selama pertarungan itu berlangsung, kita dibawa ke sebuah arena pertarungan. Kita dibawa ke bawah arena pertarungan yang terdapat sebuah formasi jaring langit bintang. Formasi itu digunakan untuk membantu para peserta menggunakan banyak energi spiritual. Formasi ini juga akan memadatkan energi spiritual yang meluap, yang mana itu akan memperkuat pertahanan pada penjara gaib. Jadi sedikit demi sedikit akan menjadi alur energi spiritual untuk bisa menyegel sel penjara tingkat tinggi. Desain formasi jaring langit bintang merupakan hal yang luar biasa. Kembali ke arena pertarungan di mana Jindeng sepertinya telah mendominasi jalannya pertarungan. Para tetua dapat merasakan benturan yang terjadi di atas sana.
Berdasarkan pendapat dari mereka, juara tahun ini sepertinya akan kembali jatuh ke tangan Jindeng. Mereka berdua sangatlah sepakat dan dia akan menjadi pemenangnya. Padahal asal-usulnya itu sangatlah misterius. Tidak ada catatan apapun darinya. Selain itu, teknik yang dia miliki sangatlah mirip dengan kultivator nomor 1. Tidak ada satupun lawan yang bisa mengalahkannya. Transitoot Limbri Network. Sway Faring Show to so far ground 再神秘，从未 improve those last two. Bahkan di saat berhadapan dengan seorang assassin, Jindeng tetap bisa memiliki keunggulan. Pergerakan dan teknik matanya sangatlah cepat. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau kekuatannya itu sangat mirip dengan kultivator manusia nomor 1. Jadi banyak rumor yang beredar kalau Jindeng merupakan murid dari kultivator itu. Pak Menteri memuji Jindeng karena tidak hanya kekuatannya saja, namun wibawa yang dia miliki sangatlah pantas untuk menjadi kultivator manusia nomor 1. Tapi entah kenapa batinnya seperti tidak begitu senang, seolah-olah dia itu tengah membawa amarah. Mereka pun ingin mendengar pendapat dari Joey. Ia hanya berpikir Jindeng tidak ingin bersembunyi di balik bayangan orang lain. Kembali kepada Wang Ling, teman-temannya penasaran siapakah kultivator manusia nomor 1 itu, karena tidak ada satupun yang bisa melihat wajahnya. Lebih lagi, ia selalu berpartisipasi dalam jarak jauh saja. Dengan serangan telapak tangannya saja, lawannya itu sudah terpental keluar arena. Terakhir kali dia muncul di saat perang besar dunia iblis, tapi sayang sekali wajahnya tidak terlalu kelihatan. Sepertinya dia memang adalah kultivator yang rendah hati. Mereka menjadi tidak heran mengapa aturan turnamen ini terus berubah-ubah, agar bisa membawa kultivator manusia nomor 1 itu keluar. Karena jika Jindeng menang, maka duel antara ia dengan sang nomor 1 pasti akan terjadi. Yu berpikir sosok itu tidak akan datang. Namun bagi Gahua, hal itu hanya akan membuat banyak generasi muda merasa kehilangan kepercayaan pada jalan kultivasi. Padahal Jindeng sudah susah payah menang untuk bisa menantangnya. Wang Ling pun menjadi kepikiran apa yang harus dia lakukan. Untuk tahu mengapa Wang Ling bisa ikut dalam turnamen itu, maka kita harus dibawa dulu ke umurnya di 9 tahun. Kala itu, jimat yang sering ayahnya ciptakan tidaklah mampu menahan kekuatan Wang Ling. Bagi ayahnya, Wang Ling tidaklah bisa terus tergantung pada jimatnya. Karena seharusnya dia itu harus belajar mengendalikan kekuatannya sendiri. Wang Situ menyarankan putranya untuk mencari guru yang hebat agar bisa membimbingnya. Wang Ling yang kali itu masih bocil pun akan mengikuti turnamen duel demi bisa mencari guru yang cocok untuknya. Namun dia hanya berpartisipasi dalam jarak jauh saja. Selama kompetisi tersebut, Wang Ling hanya berada di rumah saja. Namun tidak ada satupun dari para kultivator yang bisa menang darinya. Alhasil pencarian Wang Ling terhadap gurunya harus berakhir sia-sia. Wang Ling yang bahkan tidak hadir dalam turnamen itu pun terpaksa menjadi kultivator manusia nomor 1. 又失败了，师傅指点一下。你的人生还很长。为了给自己找到一位强。 Kembali ke turnamen di mana Jindeng telah berhasil menang dari para lawannya. Dia hanya menggunakan satu jurus saja dalam ronde terakhir. Sepertinya dialah yang akan melanjutkan legenda yang tak terkalahkan. Master Kultivator Changlong pun datang untuk bisa menangkapnya. Dia merupakan seorang master tingkat tinggi, peringkat ke-6 pada peringkat langit. Dengan percaya diri, Changlong hendak menyerangnya, namun dia itu malah dan mudah dikalahkan. Lawan Jindeng selanjutnya pun diperlihatkan yang merupakan ketua sekte Xiao. Baginya di turnamen sebelumnya, Jindeng hanya menang pasal keberuntungan. Namun kali ini dia akan turun tangan sendiri untuk menghentikan keberuntungannya dan juga ingin melihat kekuatan dia yang sebenarnya. Jindeng memberitahu satu keinginannya, yakni duel dengan kultivator nomor 1. Ketua sekte Xiao mengakui Jindeng kuat dan memiliki gaya pertarungan yang mirip dengan nomor 1. Jindeng menjelaskan kalau dia tidaklah memiliki hubungan dengan kultivator nomor 1 itu, dan juga bukanlah muridnya. Ia hanya naik turun gunung sambil membawa air sejauh 2 kilo, membelah kayu sebanyak 1000 kali, dan push up 1000 kali. Ini tentu saja membuat ketua sekte Xiao kebingungan karena latihan yang dia lakukan merupakan latihan dasar saja. Ia langsung melakukan penyerangan kepadanya, namun Jindeng dapat menahannya dengan teknik formasi tanpa segel, yang tentu saja membuat ketua sekte Xiao terkejut. Seberapa keras pun serangan yang dia lakukan, semua itu tidak dapat menembus pertahanannya. Jindeng hanya perlu satu serangan untuk bisa mengalahkannya.
Ketua Sekte Xiao masihlah belum berhenti dan akan memperlihatkan teknik yang sangat mengerikan, di mana itu adalah salah satu teknik andalannya. Sebuah batu meteor pun dirinya panggil. Jindang dengan sangat mudah menggunakan batu tersebut. Dengan jari jemarinya saja, Ketua Sekte Xiao tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Jindang pun akan menyingkirkannya. Dan kali ini dia pun kembali menang. Nah, meskipun Jindang ini terlihat sebagai sosok yang tenang, tapi nyatanya dia itu masih mendengar pendapat dari orang-orang, termasuk dia yang dikatakan meniru gaya dari kultivator nomor 1. Alhasil Jindang yang hendak terkenal pun malah menerima banyak penolakan. Ia sering dipanggil botak oleh orang-orang itu. Jindang pun menjadi kesal, karena itulah dia mulai berjanji akan mengalahkan kultivator manusia nomor 1. Jindang berharap dia yang telah hidup dalam bayang-bayangannya bisa memenuhi syarat untuk melakukan pertarungan dengannya. Kekalahan Ketua Sekte Xiao tentu saja mengejutkan semua orang, dan begini maka sudah tidak ada lagi yang bisa menandingi Jindang. Raha mendengar kalau awalnya turnamen itu akan berlangsung selama seminggu. Tapi karena kedatangannya, turnamen itu akan jauh lebih singkat. Bagi Sun Rong, jika Wang Ling ikut, maka setengah jam saja turnamen itu akan selesai. Lawan Jindang selanjutnya merupakan salah satu kuda hitam. Dia adalah kultivator bebas yang sudah mendominasi di grup sebelah. Jindang akan berhadapan dengan Tohisme Mirenya. Hal itu seketika saja membuat Sun Rong bersama yang lainnya tertawa. Sedangkan Gahua dan Chen Chao tidak tahu apa yang terjadi. Padahal dari melihat saja mereka bisa langsung dari segi penampilan saja mereka bisa langsung mengenali kalau itu adalah Wang Ling. Ini merupakan klon dari teknik penggadaan diri Wang Ling yang menggunakan sehelai rambutnya. Karena ini adalah klon aslinya, jadi dia itu tidak akan hancur oleh pengaruh luar. Terlebih lagi, kekuatan Wang Ling juga telah ada padanya. Ternyata sebelumnya, Wang Ling telah menitipkan klonnya pada Joey. Karena dia itu akan mengikuti turnamen langit Huasiu sesuai dengan perintah Wang Ling. Jingke menjelaskan kalau kultivator manusia nomor 1 itu adalah Wang Ling yang kala itu ikut berpartisipasi di umur 9 tahun. Joey paham dan merasa kalau gurunya tidak mengungkapkan identitasnya. Jadi karena itulah dia mengutus klonnya untuk menghentikan kemenangan Jindang. Tapi karena membutuhkan nama untuk klonnya, jadi Wang Ling pun memberikan nama Tohisme Mirenya. Kini pertarungan antara klon Wang Ling dan juga Jindang akan segera dimulai. 又是这种熟悉的死鱼眼家。建主小时候被迫成为了人。我听从主上吩咐。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.